Hadis yang ke 229 atau 5034, 5043 atau hadis yang ke-8 dari bab ini dalam Sahih Muslim. Qala al-Imam Muslim qauluhu haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Nama-nama ini sering muncul pada Sahih Muslim, Qutaibah bin Sa'id. Wa Ahmad bin Abdah ad-Dabbi. Ahmad bin Abdah ad-Dabbi. Qala, keduanya mengatakan haddatsana Abdul Aziz, telah menghabarkan kepada kami Abdul Aziz. Jadi dua orang ini mengambil dari Abdul Aziz, yaitu Qutaibah bin Sa'id dan Ahmad bin Abdah ad-Dabbi. Jadi dua orang ini ini ngambil dari Abdul Aziz. Wa huwa Darawardi, dia adalah terkenal dengan Darwardi, Abdul Aziz ad-Darwardi. An Zaid bin Aslam, an Humran maula Utsman, dari Humran maula Utsman. Maula itu artinya budak yang dimerdekakan. Jadi maula Utsman artinya budaknya Utsman yang dimerdekakan oleh Utsman. Namanya maula. Ini dia tabi'iyun. Kemarin kan sudah disebutkan beberapa rawi yang meriwayatkan wudu ini adalah tabi'in. Qala Humran maula Utsman mengatakan ataitu Utsman bin Affan. Aku mendatangi Utsman bin Affan biwudu'in, dengan wudu. Kemarin kita sudah tahu arti wudu, artinya apa? Air wudu. Ya, orang berwudu namanya apa? Mutawaddi. Tempat wudu namanya apa? Midha. Wudu artinya apa? Dandan, berdandan. Wudu'ah. Jadi kalau orang berwudu jadinya cantik. Wudu'ah. Ya, wudu artinya apa? Berdandan. Makanya orang beriman bersih nih, tampilannya bersih, alhamdulillah. Ya, udah wudu masalahnya. Ya, aku mendatangkan kepada beliau wudu, yaitu air wudu. Fatawaddoa, kemudian Utsman bin Affan berwudu. Tsumma qala, kemudian mengatakan, innan nasan yatahaddatsuna an Rasulillah ahadits. Sesungguhnya manusia banyak bicara, ya, yatahaddatsun, saling memberikan pembicaraan an Rasulillah, dari Rasulullah, ahadits, dengan pembicaraan ataupun dengan hadits-hadits. La adri ma hiya, aku enggak tahu apa sih yang dibicarakan oleh mereka. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu mendengar hal yang demikian ini, tapi beliau enggak tahu apa sih yang dibicarakan. Ya, kemudian beliau mengatakan illa anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menggamblangkan ini, karena beliau menyaksikan. Jadi terkadang ada orang yang enggak menyaksikan ikut bicara. Lah, bicaranya benar apa enggak? Saya enggak tahu, kata Utsman bin Affan. Nah, kalau salah gimana gitu? Maka di sini kemudian Utsman bin Affan menyampaikan dari apa yang beliau ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wudu. Dan alhamdulillah kita dapat yang dari jalur Utsman bin Affan. Lah kalau yang enggak dapat, nah itulah macam-macam. Makanya di dunia agama kita yang namanya khilaf banyak sekali, ya, karena banyak yang meriwayatkan pula. Nah, untuk sampai kepada riwayat yang demikian ini termasuk apa? Ya, pertolongan Allah, ya, sampai kepada apa yang ditunjukkan oleh Utsman bin Affan. La adri ma hiya illa anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwudu. Mithla wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah mengajari tata cara wudu dari wudunya Rasulullah, ya, tatkala Rasulullah berwudu, selesai wudu dan wudunya sudah diambil oleh Utsman bin Affan, kemudian Rasulullah mengatakan, ini hadisnya disampaikan oleh Utsman bin Affan, man tawaddaa
barang siapa yang berwudu hakadha seperti ini kata Rasulullah dan cara wudunya sebagaimana diajarkan oleh Utsman bin Affan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lewat dan akan datang. Wa kanat sholatuhu, dan bahwasanya salatnya dia, wa masyuhu, dan jalannya dia, ilal masjidi, ke masjid, nafilah, yaitu untuk salat sunnah. Di sini ada penjelasan dari Imam Nawawi. Kita baca ya. Imam Nawawi menjelaskan di sini ya, di dalam hadis beliau. Kemarin ada potongan hadis ya, ini kita baca juga. Wa dzalika dahr kulluhu, kemarin. Ya demikian itu dahr kulluhu. Kata Imam Nawawi, dzalika mustamir fi jami al-azman. Maksudnya adalah keutamaan ini tentang wudu tadi itu berjalan sepanjang zaman. Tsumma inna waqa fi hadzal hadits. Kemudian ya ada di dalam hadis ini. Kemudian dalam riwayat yang lain yang tadi kita baca ya, yaitu man tawaddaa hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa kanat salatu wa masyu ila al-masjid nafilah. Tadi sudah kita baca. Wa fil haditsil akhar, dan dalam hadis yang lain, as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna, salat yang 5 sebagai penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain, wa fi ijtinabatil kabair, bukan, ini loncat tadi saya. Ya, as-shalawatul khamsu kafaratul lima bainahuma wa fil haditsil akhar. Jadi salat yang 5 waktu sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Wa fi haditsil akhar, dan hadis yang lain, as-shalawatul khamsu, salawat yang 5. Salat yang 5. Wal jum'ah ilal jum'ah, Jumat yang satu kepada Jumat yang lain, Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang satu pada Ramadan yang lain, mukaffiratun, ya, menghapuskan, ma bainahunna, apa yang ada di antara keduanya, idza ujtinibatil kabair, apabila dijauhi dosa besar. Berarti zahirnya di sini dosa yang dihapus adalah dosa kecil, karena dosa besar harus bertaubat. Kalau di sini tidak bertaubat, dosa-dosa kecil terhapus. Makanya disebut dengan apa? Mukaffirat. Mukaffirat artinya dengan amal soleh dihapuskan dosa-dosa tersebut. Ini yang menjadi penjelasan Imam Nawawi. Beliau mengatakan, fahadhi alfadhun kulluha dzakaraha Muslim fi hadzal bab. Nah, ini penelitian beliau. Jadi beliau berbicara seperti ini, yaitu Imam Nawawi, tentunya karena beliau memiliki sekian banyak pandangan atau sekian banyak rujukan dari kitab-kitab hadis selain daripada kitab hadis punya Imam Muslim. Makanya beliau tatkala menyebutkan hadis-hadis tadi, beliau menjelaskan kepada kita lafaz-lafaz itu semuanya disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab ini. Wa qad yuqalu idza kafara al-wudu famadza tukaffiru as-salat. Kemudian dikatakan, kadang dikatakan apabila ya, wudu itu menghapuskan dosa, famadza tukaffiru as-salat. Ini fikih ya, namanya fikih ini. Maka apa yang dihapuskan oleh salat, wudu menghapuskan dosa, salat menghapuskan dosa, ini gimana gitu? Ya, pertanyaan ini diketengahkan oleh Imam Nawawi. Maka beliau mengatakan, wa idza kafartus salat, dan apabila salat itu menghapuskan dosa, famadza tukaffirul jumu'at. Mengapa? Ini masih pemaparan beliau ternyata. Famadza tukaffirul jumu'at. Kemudian mengapa juga Jumat juga menghapuskan, Ramadan juga demikian, Shaumi Arafah juga demikian. Ya, sanatain wa yauma Asyura,
Sedangkan puasa Asyura juga demikian, tapi selama 1 tahun. Wa idza wafaqa ta'minul malaika, dan apabila mencocoki, ya, dan apabila mencocoki aminnya, ya, makmum dengan aminnya malaikat, juga sama utamanya. Wa firala umma taqaddam dzambi. Jadi beliau memberikan pertanyaan yang lebih apa? Memberikan pertanyaan yang lebih apa? Lebih banyak. Wudu menghapuskan dosa yang terlewat, salat menghapuskan dosa, Jumat menghapuskan dosa, Ramadan menghapuskan dosa, puasa Arafah menghapuskan dosa. Kemudian apa? Puasa Asyura menghapuskan dosa. Lah kalau kayak gini maksudnya gimana begitu? Nah, kadang kan orang mikir loh, akeh temen iki lho. Iki kepriwe gitu secara kedudukan permasalahan yang demikian ini. Diketengahkan oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan wal jawab, sekarang jawabannya demikian. Dari seluruh perkara itu tadi jawabannya kata Imam Nawawi, ma ajabahu al ulama. Ternyata beliau menjawab bukan dari sisi jawaban dia pribadi, tapi dia menjawab dengan apa yang dia temui dari jawaban ulama. Jadi dia cocok dengan jawaban ulama tersebut tanpa dia harus mengeluarkan jawaban sendiri. Tapi ini jawaban beliau juga. Cuman beliau mengambil dari jawaban ulama sebagai wakil jawaban dia. Ana kullu wahid min hadhil madhkurat salihun litakfir. Jadi semua yang disebutkan ini memang menghapuskan dosa-dosa tadi. Makanya orang yang melakukan amalan-amalan ini berarti semakin dibersihkan lagi, semakin dibersihkan lagi, semakin dibersihkan lagi. Karena terkadang dalam amalan itu tidak diterima. Ya, misalnya wudunya ada kurang nggak diterima, atau ya Jumatnya nggak diterima, atau puasa Asyuranya nggak diterima, puasa Arafahnya diterima. Tapi di amalan yang lain, misalnya di puasa Arafahnya diterima, maka ini menghapuskan. Atau wudunya diterima, ini menghapuskan. Atau bisa jadi semuanya diterima dan menghapuskan, sehingga kebersihan dosa dia lebih bersih lagi dibandingkan kebersihan ya dosa yang ada pada orang lain. Karena dari sisi ini diterima maka dosa dihapuskan, dari sisi ini diterima maka dosa dihapuskan, dari sini diterima maka orang ini kebersihan dosanya lebih bersih lagi dibandingkan orang yang mungkin ada yang diterima ada yang tidak. Fa in wajada ma yukaffiru min as-saghair kafarahu, dan apabila dijumpai dari dosa-dosa kecil maka dihapuskan. Wa illam yusadif saghiratan wala kabiratan, dan apabila ya tidak mengenai ya, dosa kecil atau kabiratan, kutibat bi hasanat, maka dicatat dengan kebaikan. Misalnya, nah ini fikih beliau. Dia dosanya udah bersih kok. Wong wudunya aja diterima, dia udah bersih dosanya. Memang ini tidak menghapuskan dosa besar. Tapi ada ucapan para ulama, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al istimrar. Jadi ulama mengatakan tidak ada dosa besar kalau orang itu istighfar terus. Akhirnya dosa yang besar lama-lama gerigis gitu loh. Walaupun butuh tobat tapi nilai besarnya udah berkurang. Demikian juga dia misalnya punya dosa besar, tapi dosa kecilnya dibersihkan terus. Sampai akhirnya dia beramal soleh, amal solehnya itu sudah gak bisa membersihkan dosa kecilnya. Dia beramal soleh, dosa besarnya juga gak ada. Ini kalau kayak gini gimana? Begitu. Maka kata beliau, ya, kalau memang kondisi begitu, maka kutibat bihi hasanatun, maka wudu dia, sholat dia, puasa Arafah dia, puasa Asyura dia, karena udah bersih dosanya kok, maka dicatat sebagai kebaikan. Wa hasanatun, ya, wa rufi'at bihi darajat, dan diangkat derajatnya. Maka sama orangnya, maksudnya sama-sama orang, ternyata nilainya berbeda. Contohnya Umar bin Khattab yang sudah sering kita sampaikan hadisnya. Kata Rasulullah, inna syaitan yafirru minka ya Umar. Sesungguhnya syaitan kalau lihat kamu, misalnya kamu satu jalan, ya, syaitan mau lewat jalan itu, lihat Umar lari.
Nah kalau kita coba, kira-kira setannya datang atau lari dari kita coba? Datanglah. Buktinya kita terasa sekali iman kita sangat apa? Lemah, sering jebol tatkala apa? Sendiri, ya kan? Kalau pas lagi bareng sih alhamdulillah terkontrol, ya kan? Tapi kalau pas lagi sendiri loh, ya kemalasan, kadang gerutu, kadang macem-macem, ya kan? Masya Allah. Ringan atau berat tatkala sendiri? Berat. Karena orang biasanya kalau maksiat itu tatkala sendiri atau tatkala bareng? Sendiri. Kalau bareng lagi ya rikulah, ya kan? Anak ustad, ya. Misalnya ya kan? Atau misalnya anak-anaknya, anak bojone, ya kan? Anak polisi, ya kan? Anak CCTV gitu loh. Ada sesuatu hal yang dia menahan, anak sing deleng gitu. Nah ini berarti orang-orang ini memang kuat sekali. Tatkala bersama kuat, tatkala sendiri biasanya lebih kuat lagi. Lah amalan-amalan itu mengangkat derajatnya, diangkat, ya, derajatnya tinggi. Berikutnya wa in sadafa kabiratan aw kabair lam yusadif saghiratan. Dan tatkala misalnya dia punya dosa besar, ya, dosa kecil udah hapus, ternyata dia pernah melakukan dosa besar misalnya, ya, maka yang demikian ini, ya, maka kita berharap ayu khaffif minal kabair, maka meringankan dosa besar. Ya, saged dipun pahami nggih Mas Dodo. Jadi kalau dia misalnya punya dosa besar, semoga mengurangi, ya. Dosa besar itu kan kadang sulit loh. Sulit untuk dia apa? Dihilangkan. Karena apa? Karena kadang dampaknya, coba misalnya gini loh. Ini ada kisah nyata ini. Ada seorang anak minta sesuatu kepada ibunya, ya kan? Ibunya kadang nggak mampu, akhirnya nggak bisa nurutin. Tatkala ibunya nggak bisa nurutin, anaknya marah. Ya, akhirnya ibunya dimasukkan ke dalam tungku, ditutup. Saya itu dia mimpi terbangun kalau ibunya sudah gosong. Ibunya sudah apa? Udah gosong, udah mati. Ya. Dia baru sadar tatkala masukkan ibunya ke dalam tungku itu, waktu itu dia dalam posisi mabuk. Begitu, setelah itu dia ingin bertobat kepada Allah. Jadi setiap ada waktu dia berusaha untuk haji terus gitu. Dan di situ menangis luar biasa dan istighfar kepada Allah sekuat tenaga. Sampai satu ketika ada seorang ulama, bahir ini dari tabi'in atau atba'ut tabi'in, dia bermimpi tatkala di Arafah. Dalam mimpinya seluruh orang yang berada di Arafah doanya diterima, istighfarnya diterima, taubatnya diterima, kecuali Fulan bin Fulan dari tempat disebutkan itu dari Iran, ya, dari Iran orang ini, ya, itu tidak diampuni. Oh, akhirnya dicari. Apakah kamu kenal Fulan bin Fulan? Nggak tahu. Apakah kamu kenal bin Fulan? Fulan nggak tahu. Terus sampai akhirnya, ya kami tahu. Apakah dari daerah ini? Iya betul. Gimana keadaan Fulan bin Fulan? Wah, dia orangnya paling kuat berdoa, paling kuat menangis dan paling menyesal. Begitu. Lah kenapa gitu? Kenapa? Iya, saya mimpi gitu. Atau diberitahu ya, mungkin ketiduran terus mimpi, seluruh orang yang berdoa di Arafah ini diterima taubatnya, kecuali Fulan bin Fulan. Ya, kemudian ketemu, tanya, apa kamu Fulan bin Fulan? Betul. Terus ditanya, saya mimpi nih, semua orang itu diampuni dosanya yang di Arafah. Kenapa kamu sendiri yang tidak diampuni? Cerita. Ya, ternyata dia pernah memasukkan ibunya ke dalam tungku sampai mati. Ini dosa besar atau dosa kecil? Cara menghapuskannya gimana? Ya itu tadi amal soleh. Paling nggak itu ini mengecilkan. Ya mau nyari pengadilan di mana? Biasanya kalau bunuh orang tuh kayak gini. Ya Allah. Ini repot, ya, repot. Jalan satu-satunya ini amalan-amalan. Ya, makanya dia terus memperbanyak apa? Amalan. Jadi misalnya tidak menghapuskan
dosa besar, minimal apa? Mengecilkan. Ini faedah-faedah yang kita jumpai dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi. Makanya jangan sampai ada ya kelemahan bagi diri kita masing-masing untuk beramal soleh. Ya, kalau misalnya dosa besar kita nggak ada, dosa kecil kita nggak ada, maka fungsinya bagaimana? Kebaikan dan mengangkat derajat kita. Kalau misalnya dosa kecil nggak ada, adanya dosa besar, maka ini meringankan. Ini saja yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.